sahabat Emmanuel, saya Elizabeth, selibat awam dalam komunitas Emmanuel. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih jauh peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah misteri yang berakar dalam sejarah dan dibicarakan dalam kitab suci, seperti halnya peristiwa kebangkitan. Dan hal itu dapat kita ketahui dengan baik di bagian akhir dari Injil Markus, Injil Lukas, dan di awal kisah para rasul. Hal ini juga disinggung di Injil Yohanes, yakni ketika Yesus yang bangkit bertemu dengan Maria Magdalena dan ia berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kenaikan Tuhan Yesus adalah penyelesaian misteri Paskah, misteri kehidupan, sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Dan itu adalah langkah terakhir sebelum kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Seperti yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik nomor 659 yang mengatakan penampakan terakhir Yesus berakhir dengan masuknya kodrat manusiawinya secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi yang dilambangkan oleh awan dan langit, di mana sejak saat itu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin kita seperti para rasul yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berdiri di sana, melihat ke atas, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Mengapa Yesus pergi? Kemana dia pergi? Dan tanggapan para malaikat kepada para rasul mungkin juga cocok untuk kita semua. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sana memandang ke langit? Yesus ini yang telah diangkat dari kamu ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dari Kisah Para Rasul bab 1. Ada dua hal yang perlu kita ingat mengenai misteri kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah juga tujuan kita masing-masing. Dia berjalan di depan kita dan kita semua harus mengikuti dia ke sana. Dalam kenaikan Tuhan Yesus, wilayah kemuliaan Tuhan terbuka bagi kita. Dan Yesus dalam kemanusiaannya yang dimuliakan, mengambil tempatnya yang layak di sebelah kanan Bapa. Seperti yang dikatakan Katekismus Gereja Katolik nomor 661. Diserahkan pada kekuatan kodratinya, kodrat manusiawi tidak dapat masuk ke rumah Bapa, ke dalam kehidupan dan kebahagiaan Allah. Hanya Kristus yang dapat membukakan kepada manusia akses sedemikian rupa sehingga kita, para anggotanya, dapat memiliki keyakinan bahwa kita juga akan pergi ke tempat Dia, kepala dan sumber hidup kita, yang telah mendahului kita. Hal kedua yang perlu kita ingat tentang misteri kenaikan Tuhan Yesus ini adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan ketika hari itu tiba, kita harus siap. Dia telah meminta kita untuk menjadi murid-muridnya yang setia, hidup dalam persahabatan yang erat dengan Dia. Kita membutuhkan Roh Kudus dan kita sudah menerimanya dalam baptisan dan sakramen Krisma. Ini untuk membantu kita untuk terus-menerus bekerja sama dengannya dalam misi yang Dia berikan dan percayakan kepada kita. Hal terakhir yang Yesus katakan kepada para rasul adalah, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kumiliki. Jika kita menjalankan misi dari Kristus dan benar-benar menjadikan semua bangsa murid-Nya, maka kehadirannya ada bersama kita, meskipun tubuhnya tidak ada lagi. Pekerjaan Yesus di bumi mungkin sudah selesai, tetapi tugas bersaksi tentang Dia dan menjadikan murid tidak pernah selesai, tidak sampai Dia datang kembali pada akhir zaman. Dan itulah tugas yang mulai dilakukan para rasul, dimulai dengan berdoa di ruang atas sambil menunggu Roh Kudus yang dijanjikan. Mereka mulai melakukan apa yang Tuhan Yesus minta untuk mereka lakukan, bersaksi, dan menjadikan murid. Dan tugas itu bukan hanya milik mereka, tetapi itu juga milik kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.